Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Nama saya Hanin Naziha. Nama saya Andi Satri. Nama saya Zahara Kolbi. Saya Prilion. Dari kelas 11 MIPA 6. Kelompok Aristoteles akan menjelaskan tentang definisi polinomial, jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan polinomial? Polinomial itu bisa kita sebut juga dengan suku banyak. Nah, suku banyak itu apa sih? Suku banyak adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Bentuk umum dari polinomial dapat kita lihat dalam gambar berikut. Bisa kita lihat bentuk umumnya an x pangkat n, an-1 x pangkat n-1, dan seterusnya disebut suku. Jadi, suku itu terdiri dari variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Nah, dari bentuk umum udah kelihatan ya, urutan suku banyak itu dimulai dari suku dengan pangkat tertinggi atau an x pangkat n, lalu diikuti oleh suku-suku dengan pangkat yang semakin menurun, dan diakhiri oleh suku dengan pangkat 0 atau A0. Suku banyak atau polinomial merupakan bentuk aljabar yang memuat suatu variabel. Oleh karena itu, suku banyak bisa kita tulis dalam bentuk fungsi dari variabelnya. Misalnya, suku banyak dengan variabel x dapat kita tulis sebagai fungsi dari berikut. Selain fx, fungsi suku banyak juga bisa dinyatakan dengan sx yang menyatakan fungsi suku banyak dengan variabel x atau px yang menunjukkan fungsi polinom suku banyak dalam variabel x. Nah, cara mencari nilai suku banyak bisa dilakukan dengan cara substitusi atau cara Horner. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar. Jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan untuk mempermudah perhitungan. Bentuk persamaan jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial dapat membantu untuk menyelesaikan variasi soal suku banyak atau polinomial. Selanjutnya kita masuk ke tabel polinomial dan banyak akar-akar rasionalnya. Untuk yang pertama ada x pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dan akar rasionalnya itu ada 2. Berarti polinomial berderajat 2, akar rasionalnya adalah 2. Lalu yang kedua ada ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Dan akar rasionalnya itu adalah 3. Berarti polinomial berderajat 3, akar rasionalnya adalah 3. Dan begitu pula seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa polinomial an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n1 ditambah seterusnya ditambah a1x ditambah a0, maka akar rasionalnya adalah n. Lalu setelah itu, pada pembahasan di bawah ini akan dijelaskan mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial berderajat 2, 3, dan 4. Simak ya pembahasan lanjutannya di bawah ini. Yang pertama ada polinomial berderajat 2. Bentuk umum polinomial berderajat 2 adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial berderajat 2 adalah x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Lalu x1 dikali x2 sama dengan c per a. Lalu yang kedua ada polinomial berderajat 3. Bentuk umum polinomial berderajat 3 adalah ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial berderajat 3 adalah x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan min b per a. Lalu x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x2 dikali x3 sama dengan c per a. Lalu yang ketiga ada x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan min d per a. Di bawah ini ada contoh persamaan polinomial berderajat 4. Ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 ditambah dx ditambah e sama dengan 0. Selanjutnya ada rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial berderajat 4. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan min B per A.
X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 sama dengan C per A. X1 dikali X2 X dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan min D per A. Untuk X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Selain bentuk polinomial berderajat 2, 3, dan 4 seperti yang telah dibahas di atas, terdapat rumus umum untuk jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial berderajat n. Bentuk umum suku banyak berderajat n dapat dilihat pada gambar di bawah. Polinomial berderajat n, an x pangkat n ditambah a n kurang 1 x pangkat n min 1 ditambah sampai dengan ditambah a 2x pangkat 2 ditambah a1 x ditambah a0 sama dengan 0. Selanjutnya ada rumus jumlah dan hasil kali akar-akar rasional berderajat n. Rumus jumlah akarnya yaitu x1 tambah x2 tambah x3 ditambah sampai dengan ditambah xn sama dengan min a n min 1 per a n. Selanjutnya, rumus hasil kali akar. X1 kali X2 kali X3 dikali sampai dengan Xn sama dengan min 1 pangkat N dikali A0 per AN. Sebelum itu, mungkin kalian penasaran bagaimana rumus-rumus tersebut bisa didapat. Nah, rumus-rumus tersebut bisa didapat dengan bantuan rumus ABC. Contohnya, kita bisa gunakan polinomial berderajat 2. Polinomial berderajat 2 itu rumus umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan menjumlahkan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC akan memberikan kita rumus baru, yakni X1 ditambah X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A ditambah min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Karena penyebutnya sama, maka menjadi min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC dikurang B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC. Min B dikurang min B akan menjadi min 2B, sedangkan akar B kuadrat dikurang 4AC dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC akan menghasilkan 0. Jadi, hasilnya sama dengan min 2B akar 2A sama dengan min B per A. Sedangkan perkalian akar-akar persamaan kuadrat tersebut akan menghasilkan X1 dikali X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A dikali min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya, yaitu sama dengan min B kuadrat dikurang B kuadrat dikurang 4AC per 2A kuadrat. Min B kuadrat akan menghasilkan B, sedangkan min dikali B kuadrat akan menghasilkan min B. Jadi, B kuadrat dikurang B kuadrat akan menghasilkan 0, sedangkan min 4AC dikali dengan min akan menghasilkan plus 4AC. Jadi, sama dengan 4AC per 4A kuadrat. Karena pembilang dan penyebutnya terdapat 4A, jadi kita bisa bagi. 4A yang di atas akan habis dan menghasilkan C, sedangkan 4A yang di bawah akan habis menghasilkan A. Jadi rumus X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Dengan demikian, jumlah dan hasil kali akar-akar adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Yeay, pembahasan materi tentang jumlah dan hasil kali polinomial sudah selesai nih. Ayo kita lanjut ke pembahasan soal. Kita bareng-bareng yang ngerjainnya, siapin alat tulisnya, dan sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal 1. Diketahui suku banyak X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 min 12X tambah 18 memiliki akar-akar X1, X2, dan X3. Tentukan nilai. Yang pertama, kita mencari yang A, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2.
Yang B, mencari 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3. Penyelesaiannya, lihat di bawah ini. X3 tambah 3X2 min 12X tambah 18 memiliki akar X1, X2, dan X3. Diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan min 12, dan D sama dengan 18. Untuk X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A, yaitu diperoleh dari koefisiennya koefisien B yaitu 3 dan koefisien A 1. Jadi min 3 per 1 sama dengan min 3. Selanjutnya X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan koefisien C yaitu 12 dan koefisien A 1. Jadi min 12 per 1 hasilnya sama dengan min 12. Selanjutnya ada X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Koefisien D yaitu 18 dan koefisien A sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan min 18. Oke, selanjutnya mencari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2. Bisa lihat di bawah sini. Kita masukkan X1 tambah X2 ditambah X3 dipangkatkan 2 ya. Sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 dikali X3. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dipangkatkan 2. Jadi dikurang. Lalu dikurang 2 dikali X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Selanjutnya X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2. Disubstitusikan sama dengan min 3 pangkat 2 min 2 dikali min 12 sama dengan 9 tambah 24 sama dengan 33. Jadi nilai dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 sama dengan 34. Selanjutnya untuk mencari 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 sama dengan X2 per X3 per X1 X2 X3 ditambah X1 kali 3 per X1 kali 2X kali X2 kali X3 ditambah X1 kali X2 per X1 kali X2 kali X3. Diketahui pasangan dua akar pertama saling berlawanan, berarti X1 sama dengan negatif X2. Dengan demikian X1 tambah X2 sama dengan 0. Akar yang ketiga adalah 2 kali akar keempat, berarti X2 sama dengan 2X4. Gunakan hasil penjumlahan akar. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif 3 per 1 sama dengan 3. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 3. X1 tambah X2 tambah 2X4 tambah X4 sama dengan 3. 0 tambah 3X4 sama dengan 3. X4 sama dengan 1. Sehingga diperoleh X3 sama dengan 2. Gunakan akar-akar ini untuk menentukan nilai M dan N. Px sama dengan X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah MX pangkat 2 ditambah NX dikurang 12. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 merupakan akar-akar. Sehingga P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0. P1 sama dengan 0, 1 pangkat 4 dikurang 3 kurung 1 pangkat 3 tambah M kurung 1 pangkat 2 tambah N kurung 1 dikurang 12 sama dengan 0. 1 dikurang 3 tambah M tambah N dikurang 12 sama dengan 0. M tambah N sama dengan 14. P2 sama dengan 0. 2 pangkat 4 dikurang 3 kurung 2 pangkat 3 tambah M kurung 2 pangkat 2 tambah N kurung 2 dikurang 12 sama dengan 0. 16 dikurang 24
ditambah 4M ditambah 2N dikurang 12 sama dengan 0. 4M tambah 2N dikurang 20 sama dengan 0. 4M tambah 2N sama dengan 20. 2M tambah N sama dengan 12. Gunakan substitusi. M tambah N sama dengan 14. 2M tambah N sama dengan 10. Min M sama dengan 4. Sehingga nilai M sama dengan negatif 4. Akhirnya diperoleh nilai N sama dengan 18. Jadi nilai M dan N berturut-turut negatif 4 dan 18. Contoh soal 3. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 6x tambah 20. Jumlah akar-akar x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan negatif b per a sama dengan negatif 10 per 1 sama dengan 10. Hasil kali akar-akar x1 dikali x2 dikali x3 sama dengan negatif d per a sama dengan negatif 20 per 1 sama dengan negatif 20. Jadi jumlah akar dan hasil kali akar berturut-turut adalah 10 dan negatif 20. Mudah bukan soal di atas? Jika terus berlatih, soal yang terlihat susah akan menjadi mudah. Dan sepertinya cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk ajarkan ini ke teman-temanmu yang lain ya. Bye-bye.